Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video program organisasi penggerak Sekolah Sehat Digital Berkarakter Pancasila Yayasan Masyarakat Indonesia Sehat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait membuat video pembelajaran gunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, dalam video ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat video pembelajaran berbasis PowerPoint, di mana PowerPoint yang biasanya digunakan untuk presentasi Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi yang penting. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan eksplorasi PowerPoint kita buat dalam bentuk video pembelajaran. Untuk membuat video menggunakan PowerPoint, yang jelas kita pertama harus punya PowerPoint yang sudah terinstall. Kemudian yang kita perlu persiapkan adalah materi dan juga gambar-gambar pendukung ya untuk membuat videonya nanti. Materinya mungkin bisa diketikkan di dalam Microsoft Word ataupun Notepad dulu, kemudian nanti kita bisa paste ke PowerPoint dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kita buka PowerPoint-nya, kita pilih yang blank presentation. Nah, kemudian kita langsung saja di bagian awal kita membuat slide untuk judul. Tuh. Hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah merubah background dari slide untuk memperindah atau mendekorasi slide-nya seperti itu. Nah, untuk backgroundnya bisa diambil dari bahan yang sudah disediakan. Caranya tadi dengan klik kanan di bagian slide, kemudian pilih background ya, warna background. Kemudian nanti ada pilihan di situ, pilih picture and texture fill. Nah, kemudian kita cari gambar ataupun foto yang sudah disediakan di folder yang Bapak Ibu siapkan tentunya. Kalau di sini saya menggunakan folder bahan video PowerPoint. Nah, nantinya dicari saja di folder itu gitu. Kemudian diakhiri dengan klik OK tadi. Nah, itu background sudah terganti dengan gambar yang kita gunakan tadi gitu. Kemudian kita bisa mulai untuk memberi atau membuat judul materi yang akan kita sampaikan kepada siswa-siswi ataupun kepada setelah didik gitu. Kita bisa masukkan identitas kita atau Bapak Ibu guru tentunya. Kemudian kita sesuaikan ukuran fontnya nanti, kemudian kita ganti atau kita beri warna kotak atau shape-nya. Sesuaikan lebar dan juga panjang dari shape ataupun kotak di dalam slide. Kita sesuaikan ukuran, warna ataupun jenis teks yang kita inginkan. Nah, kita bisa memberi warna dengan diklik format ya, di tab format, kemudian shape fill, kita pilih warna yang diinginkan. Contohnya tadi adalah biru warnanya. Yang shape yang lain bisa diwarnai juga. Nah, kemudian kita juga menambahkan shape lain yang telah disediakan di PowerPoint. Klik insert, kemudian shape.
pilih bentuk yang Bapak Ibu kehendaki, klik, kemudian kita buat gambarnya di dalam slide. Kemudian kita masukkan teks di situ, klik kanan, edit text. Nah, teks itu nanti bisa kita copy dari materi yang sudah disiapkan sebelumnya, baik di Word ataupun di Notepad. Kemudian copy dari situ, di paste di dalam tab itu. Kemudian bisa sesuaikan ukurannya ataupun bisa ditambahkan jika ada kekurangan. Contohnya di sini kita membuat materi terkait dengan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Kita sesuaikan ukurannya agar sesuai atau proporsional, agar mudah terlihat juga tentunya. Kemudian kita bisa menambahkan gambar atau gambar ilustrasi ya, agar lebih menarik, gambar-gambar dekoratif. Kita bisa langsung copy paste dari file yang disediakan dari folder, klik copy, kemudian kita kembali ke PowerPoint, kemudian dipaste di dalam slide. Kita sesuaikan ukurannya, posisikan di posisi yang tepat. Nah, kebetulan gambar yang saya masukkan adalah berupa gambar GIF, jadi berupa bisa bergerak. Jika kurang sesuai warnanya bisa dirubah, shape filenya dirubah menjadi warna putih, kemudian teksnya diganti warna yang lain agar terlihat. Di warna teks dirubah jadi biru ataupun yang lainnya. Ya, seperti itu akan lebih mudah terbaca. Ya, bisa ditambahkan dekoratif yang lainnya. Misalkan dibuat seperti gambar gorden ya. Kita bentuknya adalah kayu, kita copy ya yang dari file yang sudah disediakan, kita paste di dalam slide. Bisa menggunakan Ctrl V atau klik kanan kemudian pilih paste. Dan ditambahkan dekoratif yang lain, bisa berupa rumput ataupun yang lainnya, karena kaitannya adalah dengan lingkungan yang sehat. Nah, seperti itu dipaste, diposisikan di posisi yang dikehendaki. Kita paskan ukurannya di dalam slide. Kemudian kita tambahkan gambar pelengkap yang lain. Sama ya caranya, bisa copy paste seperti itu dari folder kemudian dipaste di dalam slide. Nah, contohnya di sini ada gorden kayu. Saya beri nama gorden kayu, filenya di copy kemudian dipaste di slide-nya. Pilih paste, seperti itu paste. Nah, kita sesuaikan juga ukurannya. Bisa ditarik kanan atau tarik kiri untuk menyesuaikan ukuran. Dan diposisikan lebih ke bawah ke atas dengan di drag ya, diklik kiri, ditahan ke kanan atau kiri ataupun ke atas. Nah, kemudian kita bisa memposisikan gambarnya ada di bagian paling depan atau lebih ke belakang, bisa dengan klik di bagian format tadi, pilih send to back ya, format, kemudian di arrange, kemudian send to back, kan ke belakang gambarnya juga, yang lainnya juga bisa disesuaikan. Arrange, send to back, gambarnya nanti di belakang dari gambar kayunya. Nah, nantinya akan
dibuat animasi kayaknya gambarnya seolah-olah membuka ke atas. Dipilih animation, di tab animasi, kemudian bisa ditampilkan animation pane-nya gitu. Nanti kita bisa pilih add animation, kemudian pilih yang more effect. Bisa dipilih salah satu gitu ya, yang paling sesuai, yang menurut Bapak Ibu mungkin disesuaikan sesuai kebutuhannya. Di sini saya menggunakan floating up, artinya gambarnya nanti bergeser ke atas seperti gorden yang ditarik ke atas. Nah, nanti biar otomatis nggak usah diklik with previous, nanti akan otomatis terangkat atau animasinya otomatis jalan sendiri seperti itu tanpa kita harus mengeklik gitu. Oke, slide 1 udah selesai. Nanti kita lanjut ke slide 2, membuat isi materinya. Bisa format background ya, untuk merubah backgroundnya seperti yang di awal tadi, pilih fill or texture fill, kemudian pilih insert, pilih gambar dari komputer atau foto yang sudah disediakan, dipilih yang sesuai, kemudian nanti diakhiri dengan klik open. Nanti otomatis backgroundnya akan terganti. Nah, ini backgroundnya terganti. Nah, kita bisa menggunakan kotak yang sudah disediakan, atau mungkin kalau nggak dibutuhkan kotak itu bisa dihapus. Kemudian kita menggunakan insert, kemudian pilih shape jika kita menggunakan bentuk shape ya, yang ada di PowerPoint, yang sudah disediakan di PowerPoint. Nah, kita hapus, kemudian nanti kita pilih insert, kita pilih bentuk yang sesuai. Nah, dicari yang sesuai. Nah, seperti itu, kita drag atau kita gambar di situ. Rubah fillnya atau warna shape-nya. Kemudian untuk memasukkan tag kita klik kanan, kemudian edit text gitu. Kemudian kita bisa tulis ataupun copy paste dari materi yang sudah disediakan sebelumnya gitu. Warna teksnya bisa dirubah di bagian home ya, kemudian ada font color, di situ bisa dirubah ukurannya, kemudian jenis hurufnya mungkin bisa dirubah. Kemudian kita juga bisa copy shape yang sudah kita buat, kemudian dipaste, kemudian kita teksnya kita ganti dengan yang sesuai dengan materi. Ini lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, itu bisa diketik ataupun di copy paste. Kemudian kita bisa copy lagi untuk membuat sub judul yang lain ya, sub judul yang lain. Kita sesuaikan, kita atur posisi tempatnya dari shape itu. Kita bisa blok, kemudian kita edit teksnya. Ini menjaga lingkungan. Nggak dibutuhkan bisa dihapus, itu yang template teks bawaannya. Kemudian kita bisa menambahkan gambar ilustrasi ya dari folder yang sudah disediakan. Di klik kanan, kemudian copy. Kita kembali ke slide lagi, dipaste di situ seperti yang tadi di awal-awal. Nah, paste. Nah, kita posisikan gambarnya yang sesuai.
Untuk ilustrasi yang lain sama caranya, di copy dari folder, dipaste di dalam slide. Pilih yang gambar yang sesuai. Copy, kemudian kita paste, kita posisikan di tempat yang sesuai. Seperti itu. Ditambah lagi gambar yang lain, di copy kemudian dipaste di dalam slide. Seperti itu caranya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan PowerPoint. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa tambahkan animasi atau supaya gambarnya gerak gitu ya, seperti yang gorden yang tadi yang di atas. Nah, ini bisa digunakan untuk teks ataupun gambar ya, atau shape yang kita buat. Tuh. Dengan caranya animation, kemudian add animation, kita pilih animasi yang sesuai. Tuh. Nah, misalkan ini fly in. Dicoba, cara untuk mencoba bisa diklik di nama nama animasinya, itu nanti akan terpreview. Udah dapat yang sesuai, kita klik OK untuk mengakhirinya. Kemudian untuk atau agar supaya ini gambarnya atau animasi gambarnya tidak harus kita klik gitu ya, agar jalan, kita bisa start kemudian pilih with previews. Jadi nanti otomatis tanpa kita klik, slide-nya animasinya akan berjalan otomatis di slide itu. Bisa di play seperti itu. Tuh, di slide kedua sudah selesai, bisa kita tambah untuk slide berikutnya, slide ketiga. Sama kita masukkan materi, yang pertama adalah lingkungan sehat. Bisa ke seperti biasa, backgroundnya diganti from a file di folder yang sudah disediakan sebelumnya. Yang enggak dibutuhkan bisa dihapus terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan shape lain, bisa di copy dari slide sebelumnya. Jadi nggak harus kita insert gitu ya, kita copy dari slide sebelumnya kemudian dipaste di slide selanjutnya, itu juga bisa. Nah, contohnya di sini di copy kemudian paste di slide berikutnya. Kita masukkan materi yang sudah disediakan tentunya sebelumnya.
atau kita menambahkan shape atau bentuk yang lainnya di situ, baru nanti kita copy kemudian kita paste materinya di situ. Bisa dirubah warnanya, kemudian digeser-geser, diposisikan di tempat yang sesuai. Teksnya, untuk menambahkan tag, klik kanan, edit text. Nah, kita bisa copy dari materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, copy, kemudian kita paste, kita sesuaikan ukurannya, bisa diperbesar ataupun diperkecil agar mudah terbaca atau proporsional. Copy lagi dari materi yang sudah disediakan, dipaste di dalam slide. Itu cara memasukkan materi ke dalam slide PowerPoint. Ya, kalau dirasa nggak muat gitu ya, slide-nya bisa dihapus. Nanti bisa materinya dimasukkan ke slide selanjutnya. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu untuk menyampaikan materinya. Kita tambahkan shape yang lain untuk penjelasan materi, penjelasannya ya, teks penjelasan dari udara bersih dan segar. Edit tag, kemudian kita copy dari materi yang sudah disediakan, kita paste, kita bisa kontrol kemudian dibarengi dengan menekan tombol V, itu jadi paste juga shortcutnya untuk paste. Nah, kita sesuaikan ukurannya agar mudah terbaca dan proporsional. Kita bisa tambahkan gambar dekoratif ya, yang lainnya dimasukkan di situ, copy dari folder kemudian paste di dalam slide, atur posisinya seperti itu. Kalau kurang sesuai bisa dihapus, kita ganti gambar yang lain. Misalkan gambar ini formatnya adalah GIF. Kalau GIF biasanya bisa gerak gitu ya gambarnya. Kemudian paste, tambahkan. Nah, itu kan ditambahkan lebah ataupun yang lainnya yang mendukung materi.
Jadi lihat previewnya. Tambahkan gambar yang lain mungkin. Dipaste, dan diposisikan di tempat yang sesuai. Nah, itu bisa di preview dengan menekan tombol yang ada di bawah kanan PowerPoint. Bisa disesuaikan, dipaskan. Kalau sudah dirasa sesuai, bisa ditambahkan animasi seperti slide sebelumnya ya. Tab animation, kemudian pilih add animation, pilih efek ataupun animasi yang sesuai. Ya, seperti itu. Ditambahkan lagi mungkin di shape yang lain, kita tambahkan efek. Supaya otomatis startnya with previews, jangan on click. Kalau on click harus diklik dulu baru animasinya jalan. Nah, seperti itu, tidak diklik langsung jalan. Kita tambah slide selanjutnya untuk materi yang selanjutnya. Di sebelumnya materinya bisa di copy dari materi yang sudah disediakan. Nah, kita bisa menggunakan shape yang sudah disediakan di situ, yang ada di layout slide-nya ya. Kita tinggal paste di situ, sesuaikan ukurannya, kemudian posisikan tempatnya agar sesuai. Copy lagi, kemudian di paste lagi. Kita sesuaikan ukurannya lagi. Kita bisa rubah backgroundnya ya, seperti tadi, klik kanan format background,
kemudian kita pilih picture or texture fill, kemudian kita pilih insert untuk memasukkan gambarnya. Nah, seperti itu. Kalau tulisannya kurang terbaca, kita bisa merubah warnanya atau menambahkan warna di dalam shape, ataupun di situ karena shape-nya adalah bentuknya kotak ya, kotaknya diberi warna, kemudian teksnya diganti warna yang kontras agar mudah dibaca. Beri warna, format, atau bisa langsung di situ shape fill, memberi warna yang ada di dalam kotak, memberi warna kotak. Kita bisa menambahkan bentuk yang lain ya. Gambar di situ disesuaikan ya, itu untuk memperjelas bahwa ada tong sampah di situ. Warnanya dihilangkan, dibuat no fill, kemudian di garis lingkarannya ditebalkan. Nah, seperti itu. Kemudian warnanya di shape outline-nya diganti yang sesuai. Bisa tambahkan gambar dekoratif yang lain, di copy lagi, kemudian dipaste ke dalam slide PowerPoint. Nah, tempatkan di tempat yang sesuai, ukurannya disesuaikan gitu, seperti yang sebelum-sebelumnya. Copy kemudian di paste. Posisikan tempat yang sesuai, ukurannya disesuaikan, bisa di preview untuk melihat hasilnya. Nah, bisa tambahkan animasi lagi seperti slide sebelumnya. Di tab animation, kemudian pilih add animation, pilih animasi yang sesuai. Dibuat with previews supaya tidak diklik pun animasinya sudah jalan. Kita di preview. Sudah selesai. Kita membuat slide selanjutnya. Kita copy materinya dari Word ataupun Notepad. Kemudian kita nantinya paste ke dalam slide PowerPoint. Kalau nggak digunakan bisa dihapus.
atau shape-nya kita copy dari slide sebelumnya, itu juga bisa. Paling tinggal kita edit tulisannya, bisa dari copy paste seperti yang sebelum-sebelumnya. Copy ya dari materi, kemudian nanti di paste. Kita bisa tambahkan gambar ilustrasi, gambar penjelasnya, ataupun gambar-gambar dekoratif. Dipilih gambar-gambar yang sesuai. Gambarnya Bapak Ibu bisa cari dari internet, ataupun bisa Bapak Ibu memotret lingkungan sekitar gitu di sekolah, kemudian dimasukkan ke dalam PowerPoint, ke dalam materi pembelajaran tentunya, itu juga bisa. Ya, kita beri tulisan penjelasan, copy, kemudian kita paste. Kita paste di dalam shape, mungkin kita menginsert shape yang sesuai atau yang sesuai keinginan. Kita cari, kita gambar di situ di tempat yang sesuai. Nah, kemudian klik kanan, edit text. Nah, paste di situ. Edit text, kemudian paste. Sesuaikan ukurannya, posisinya seperti slide yang sebelumnya. Nah, bisa copy untuk yang di sebelahnya, kemudian nanti teksnya diganti. Nah, kalau dirasa kurang sesuai bisa diposisikan ulang. Nah, teksnya yang untuk mengganti di copy dari materi, kemudian dipastekan di dalam. Itu sudah, atau mungkin bisa ditambahkan gambar dekoratif, foto dekoratif, di copy, dipaste di dalam slide. Ya, ini tahap membuat PowerPoint ya seperti ini, seperti pada umumnya seperti itu ya. Baru nanti kita untuk membuat videonya kita simpan dalam format MP4. Tapi sebelumnya kita harus melakukan recording atau perekaman ya. Rekaman, kita presentasi, kita melakukan rekaman.
Lah, rekamannya itu bisa langsung di dalam PowerPoint-nya. Nah, syarat PowerPoint yang mendukung rekaman, kemudian nanti hasil rekamannya dibuat MP4 biasanya, MP4 format video seperti itu biasanya PowerPoint atau Microsoft Office-nya yang versi 2013 itu minimal, atau yang ke atasnya itu. Jadi yang versi 2010 mungkin atau 2003, 2007 nampaknya belum bisa. Minimal 2013. Kita tambah slide ya, tambah slide yang untuk materi selanjutnya kita bisa menggunakan layout yang sudah ada di situ, atau menambahkan layout baru, atau menambahkan shape baru seperti itu. Pilih bentuk yang sesuai. Kesesuaiannya tentunya sesuai ini ya, kehendak ataupun keinginan Bapak Ibu, atau sesuai kreasi dari Bapak Ibu tentunya, untuk dalam membuat materi pembelajaran. Ya, ini salah satu bentuk eksplorasi ya, eksplorasi dari PowerPoint yang biasanya hanya untuk membuat slide gitu, presentasi di depan siswa gitu. Kita bisa membuat video dari PowerPoint ini. Copy lagi materinya, dipaste di dalam. Kita tambahkan gambar ilustrasinya. Sini ada gambar asap rokok ya, asap kendaraan. Gambarnya bisa diposisikan di posisi bawah atau lebih ke atas gitu ya, dengan diklik arrange, kemudian pilih ke belakangkan atau ke depankan gambarnya supaya tidak menutupi gambar-gambar yang lain. Paste shape yang sudah ada, kemudian kita ganti teksnya seperti itu. Sama kita copy lagi, kemudian nanti teksnya yang diganti. Pilih gambar ilustrasinya, di copy, kemudian di paste di dalam slide. Nah, kita bisa beri warna kotaknya
sesuaikan warna yang tepat. Nah, kita tambahkan gambar-gambar dekoratif, copy, dipaste di dalam slide. Kita bisa tambahkan animasi seperti slide-slide sebelumnya. Sama tambahkan animasinya. Ya, kita rubah supaya otomatis, nggak usah perlu diklik. Ya, bisa preview. Kalau dirasa selesai, bisa ke slide selanjutnya untuk membuat materinya. Kita bisa copy paste lagi shape-nya dari slide sebelumnya, kita paste di slide berikutnya. Copy lagi dari slide sebelumnya, kemudian di paste. Nah, kemudian teksnya kita rubah. Kita paskan ya, guys. Sesuai. Bisa tambahkan shape yang lain ya, untuk mungkin untuk teks penjelas. Kita masukkan teks materinya, di copy kemudian di paste. Kita rubah teksnya ya, copy dari materi kemudian di paste di dalam slide. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan ilustrasi gambar ataupun gambar-gambar dekoratif yang lain.
copy, kita pastekan lagi di dalam slide. Sesuaikan ukurannya, kemudian posisikan tempatnya. Kita atur tata letak gambarnya depan atau di belakang gambar yang lainnya, urutan gambar. Bisa rubah backgroundnya bila perlu ya, dengan gambar seperti yang sebelum-sebelumnya. Dicari gambar yang sesuai. Nah, seperti itu. Kemudian bisa ditambahkan gambar-gambar dekoratif. Ya, bisa ke materi atau materi yang belum dimasukkan lagi. Untuk shape-nya kita bisa copy dari slide sebelumnya ya, seperti tadi yang sebelumnya. Paste, kemudian kita nanti bisa rubah teksnya. Menjaga lingkungan agar sehat. Materinya dimasukkan nanti satu persatu. Copy lagi shape-nya, diposisikan di tempat yang sesuai. Kita tinggal bisa mungkin rubah warna shape-nya ya. Kemudian teksnya diganti agar bisa terbaca.
rubah teksnya dari copy dari materi, sesuaikan ukurannya agar sesuai. Tinggal kita masukkan gambar-gambar ilustrasi ataupun gambar dekoratifnya. Copy dari slide, copy dari folder, kemudian dipaste di dalam slide. Sesuaikan posisinya. Di copy ya dari folder seperti biasa, kita paste di dalam slide atau di dalam PowerPoint-nya. Kita sesuaikan ulang jika memang tidak muat. Tambahkan animasi ya. Bisa tambahkan gambar lain sebagai dekoratif mungkin.
kita paste di dalam PowerPoint. Nah, posisikan di tempat yang sesuai. Ini semua materi sudah dimasukkan ya sesuai perencanaan. Mungkin kalau dirasa kurang bisa ditambahkan dengan background gambar ataupun nanti ditambahkan animasi. Ya, kita review mungkin dari awal ya. Ini sudah selesai dibuat PowerPoint-nya. Itu sudah selesai. Nah, ini belum disimpan ya dengan klik file kemudian save atau save as. Kemudian kita pilih lokasi di mana kita akan menyimpan. Nah, contohnya di sini ada di desktop. Kemudian kita beri nama filenya itu supaya mempermudah untuk mencarinya nanti. Kemudian diakhiri dengan save gitu. Nah, kalau sudah disimpan, tahap selanjutnya adalah perekaman. Bisa klik tab recording ya, nanti pilih recording slideshow, kemudian pilih di situ recording from beginning, atau kita merekam slide-nya atau PowerPoint-nya nanti dari awal gitu ya, karena ini akan membuat materi ya. Setelah diklik seperti itu. Nah, kemudian kita klik record nanti. Setelah klik record, kita mulai merekam, kita membuat videonya, kita presentasi, direkam. Nah, kalau udah selesai ya tinggal diklik stop aja. Kemudian kita tinggal merubah ke format MP4-nya ya. Klik file tadi, kemudian pilih export. Situ pilih create a video. Itu bisa dipilih kualitas gambarnya ataupun resolusinya ya. Pilih yang HD, bisa sesuai kebutuhan. Nah, nanti pilih create a video. Create video, kemudian kita simpan di mana lokasinya, kemudian kita beri nama, diakhiri dengan save. Klik save lah. Setelah klik save, di situ ada keterangan creating video lingkungan sehat kelas 3
MP4 ya. Itu tandanya sedang proses rendering atau renderingnya sedang berlangsung. Proses pembuatan hasil rekaman kita menjadi video yang berformat MP4 atau MP4 seperti itu. Tuh. Nah, kalau sudah hilang tandanya sudah selesai, kita bisa cek di lokasi kita menyimpan. Tadi adalah di desktop. Nah, di desktop sudah muncul. Tuh. Nah, kita bisa play. Ini contoh hasil rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di video ini, siswa-siswi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, siswa-siswi kelas 3 bersama Pak Guru Sudendi. Ya, kita dalam hal ini akan mengetahui bagaimana nanti terkait lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Baiklah. Di sini kita akan mempelajari 3 hal penting. Yang pertama adalah lingkungan sehat, yang kedua adalah lingkungan tidak sehat, dan yang ketiga adalah menjaga lingkungan. Iya, untuk yang pertama, agar lingkungan itu sehat, itu harus terdapat udara yang bersih dan segar. Lingkungan yang sehat itu bisa berasal dari udara yang bersih dan segar dan yang menyejukkan, agar kita menjadi nyaman untuk menghirup udara yang segar itu. Tentunya udara yang bersih dan segar itu harus dipenuhi dengan pepohonan atau tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita. Kemudian adanya tempat sampah. Dengan adanya tempat pembuangan sampah di lingkungan kita, nanti akan terjadi bersih, sampahnya tidak berserakan. Kemudian jika lingkungan bersih, bisa menghindari berbagai macam penyakit dan pencemaran tanah. Jadi, tempat sampah itu penting agar kita jadi tahu bahwa menjaga lingkungan yang sehat itu harus, salah satunya adalah membuang sampah di tempat sampah. Kemudian, adanya tumbuhan hijau atau tanaman yang hijau. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang tidak gersang, sehingga pemandangannya akan tampak hijau di lingkungan tersebut. Tumbuhan hijau itu juga menciptakan lingkungan yang bersih. Jadi, adanya tumbuhan yang hijau itu menjadikan lingkungan itu menjadi bersih karena dipenuhi dengan udara yang bersih juga. Kemudian yang terakhir adanya saluran air. Saluran air itu agar membuat air itu menjadi lancar dan mengalir. Dengan demikian, dengan air yang lancar, maka lingkungan akan menjadi bersih. Selanjutnya, lingkungan tidak sehat. Nah, seperti kita lihat di gambar, lingkungan tidak sehat itu terdiri dari beberapa masalah atau beberapa hal. Yang pertama adalah udara yang kotor. Kualitas udara yang buruk bisa karena tercemar. Udara yang tercemar bisa membuat orang mengalami gangguan pernafasan. Kemudian, tidak ada tempat sampah dan tidak ada tumbuhan hijau. Lingkungan menjadi gersang dan tidak ada saluran air atau saluran airnya menjadi mampet. Keempat hal demikian itu menjadi penyebab lingkungan menjadi tidak sehat. Nah, sekarang bagaimana siswa-siswi semua, anak-anakku dimanapun berada, kita diupayakan untuk menjaga lingkungan agar sehat. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon sebagai penghijauan. Kemudian, menjaga kebersihan sungai.
Nah, ini adik-adik yang sering membuang sampah atau melihat orang membuang sampah di sungai, jangan ditiru ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan sungai. Kemudian mendaur ulang sampah. Apa sih mendaur ulang sampah? Kita harus membedakan antara sampah yang organik dengan sampah yang anorganik. Kita pisahkan di tempat pembuangan sampah. Demikian video dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua. Jadi, lingkungan yang sehat itu menjadi pangkal tubuh yang sehat. Kemudian, menjaga lingkungan menjadi sehat, cerminan pribadi yang kuat. Sekian dari Pak Guru, semoga video ini bermanfaat dan adik-adik semua tetap sehat dan menjaga lingkungan agar sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu Guru menonton video ini dapat mengeksplorasi atau mengoptimalkan aplikasi Microsoft PowerPoint sebagai sarana Bapak Ibu Guru untuk membuat video pembelajaran yang nantinya dapat dipergunakan dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran Bapak Ibu Guru bersama siswa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.